Halo teman-teman, perkenalkan aku Ahmad Kahfi dan teman aku. Saya Andi. Dan saya Adi. Di sini kami akan menampilkan video wawancara tentang Isu dampak desinformasi terhadap Gen Z di media baru, yang dimana ini memiliki relevansi dengan kasus nyata yang kami alami saat ini. Nah, pada mini riset kami kali ini, itu meneliti tentang bagaimana dampak desinformasi itu dapat tersebar luas di berbagai macam platform digital. Jadi pada mini riset kali ini kami menggunakan landasan teori, yaitu teori komunikasi digital, teori new media, dan etiket teori. Seperti apa keseluruhannya? Yuk kita tonton. Halo teman-teman, kenalin aku Ahmad Kahfi dan narasumber aku kali ini. Kenalin namanya dong. Halo guys, kenalin aku Aura Zaskia Zahra, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Padang. Oke, jadi Kak Aura, aku mau nanyain beberapa hal nih, boleh nggak? Boleh dong, apa tuh? Oke, mulai pertanyaan pertama ya. Jadi ini, seberapa sering Kak Aura mendapatkan informasi palsu di media sosial? Kalau mungkin kan aku udah Gen Z gini ya, sebenarnya ini tuh jadinya 50-50. Banyak juga berseliweran, jadi kadang-kadang aku terkena juga sih sama hoax-hoax itu. Cuma kadang karena kita ini udah makin canggih era zaman sekarang, jadi kayak sumber info kan lebih banyak juga. Jadi aku juga pandai juga sih memilah-memilah informasi, kayak gitu deh. Oke. Contohnya apa tuh biasanya yang baru-baru ini deh, yang baru-baru ini? Kalau yang baru-baru ini ya, kebetulan aku kan ini ya mahasiswa UNP yang kos di parkir. Sana ya. Jadi guys, jadi ada informasi yang seliweran kalau orang-orang yang tinggal di daerah dekat pantai atau di dekat air kali gitu tuh katanya bakal ada tsunami. Bahkan sampai ada kayak jam penentuan kapan kita harus ini apa namanya? Iya, aku juga dapat itu. Evakuasi itu. Cuma itu tuh cuma hoax yang menyebarkan kepanikan doang. Sebenarnya itu nggak ada sama sekali. Emang air Mora itu lagi naik gitu doang sih. Baru kalau soal hoax, paling kalau soal ke isu politik ya, itu tuh paling sering nyebar kayaknya pas lagi era pemilu gitu deh. Ya kan? Kan Kak Aura pernah dapat isu berita hoax politik di era pemilu. Itu mempengaruhi pandangan kakak nggak terhadap isu itu? Menurut aku sangat mempengaruhi banget ya. Soalnya kadang-kadang kalau misinformasinya itu nggak ada sumber yang jelas dan misalkan aku nih terbawa-bawa aja nih sama berita, jadi kayak ya aku tuh udah gimana ya bilangnya, udah terlanjur misinformasi jadi nggak jelas, jadi akunya juga salah paham, salah kaprah juga. Jadi ya gitu sih kayaknya. Nah, menurut kamu nih, platform mana yang sering kamu dapat informasi hoax itu? Kalau dari platform ya, karena sebenarnya sih kayaknya sama aja ya. Kalau mau di TikTok, mau di IG yang segala macam, bahkan di WA juga sering tuh orang ngirim-ngirim pesan-pesan diteruskan. Kita bahkan nggak tahu siapa yang ngetik pertama. Jadi mungkin merata sih ya. Aku melihat disinformasi dan hoax itu di berbagai macam platform itu kayaknya hampir semua ada. Yang terakhir nih ya, ini terakhir kali nih. Nah, gimana sih cara kamu ini tuh bisa memverifikasi atau memfilter informasi yang kamu konsumsi setiap harinya itu, atau informasi yang telah kamu konsumsi setiap kali kamu menerima informasi tersebut? Nah, kalau untuk itu kayak sekarang kan udah 2005 nih. Iya, betul sekali. Banyak banget AI yang udah bagus banget, kayak Blackbox ya kan, atau ChatGPT. Kita bisa memakai itu deh, bukan kita tuh apa-apa sebagai AI, tapi kayak itu memudahkan kita tuh, karena AI itu kan dia tuh kan kalau kita tanya, dia pasti bakalan sebagai mesin pencari, dia bakal mencari ke semua platform, mencari semua website. Jadi kita bisa tanya tuh, kita kasih kasusnya, kita tanya ini real atau enggak sih. Nah, dia bakal mencoba mencari apakah itu real atau enggak. Jadi kalau aku sih, cara aku bisa tanya AI. Jadi tuh cara kamu yang cara aku pribadi sih gitu. Oh gitu ya. Oke, mungkin sekian ya dari wawancara kita ini ya. Kita dapat tahu lebih banyak dari narasumber kita ini. Baik, dari wawancara yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa disinformasi sangat berdampak pada masyarakat, terutama Gen Z. Apalagi informasi yang diberikan tuh kadang juga ada yang hoax, ada informasi yang tidak benar, itu bisa mempengaruhi para Gen Z di luar sana, yang dimana Gen Z adalah pengguna platform paling terbanyak saat ini. Nah, justru karena itu kami mencari para Gen Z, karena pada saat ini berita hoax itu banyak tersebar kepada para Gen Z. betul sekali. Nah, untuk itu
dibutuhkan pemahaman lebih lanjut untuk para Gen Z agar bisa memfilterisasi berita dan memverifikasi hal-hal yang masuk di media sosialnya. Jadi saran saya untuk Gen Z zaman sekarang tuh, jangan mudah percaya dengan informasi yang masuk dan keluar di dalam ponsel Anda. Anda cukup saring informasi yang masuk itu dan jangan biarkan konten-konten negatif itu dapat mempengaruhi hidup Anda selamanya. See you.